Baik teman-temanku, kita review kembali ya, karena masih banyak pertanyaan di kolom komentar, di kolom inbox, dan juga di jalur WhatsApp. Jadi penyebab RPM untuk Toyota Rush, Avanza, Xenia, Terios itu sering naik turun ya. Itu bermula ketika sensor ini tidak membaca getaran atau membaca udara dengan baik. Kenapa? Karena biasanya terhalang oleh kotoran. Ini namanya ISC ya, Idle Speed Control. Kita dekatkan dari arah yang paling dekat. Ini letaknya throttle body ini. Kalau throttle bodinya ini, kemudian ISC-nya yang sering saya sebut di live saya itu ini. Ini kita akan lepas, kemudian kita akan bersihkan, kemudian kita akan reset konvensional aja ya, tanpa scan, karena biar bisa dipraktekkan di rumah. Karena nggak semua orang punya scan dan nggak semua orang bisa melakukan reset agar RPM-nya nggak ngayun atau nggak drop atau naik turun. Nah ini kita lepas aja ini. Ingat, ngelepas ini bautnya hati-hati ya, karena kalau sampai hilang itu bautnya limited. Jadi dia ukurannya 7 mm. Kita lepas ya. Ini kita main tangan satu aja karena kameramannya lagi sibuk dengan urusannya. Aduh. Lah ini kelihatan kan kotorannya kan ya, kelihatan ya kotorannya. Jadi ini untuk melepas ini kita harus menggunakan trik, karena ini nggak mungkin dicabut atau dijongkel cara melepasnya. Cara melepasnya dengan arus yang ada di mesin ini sendiri. Caranya gimana? Yo, kita langsung saja melepas dengan menggunakan switch on kontak ya. Pertama kita pasang soketnya yang ini. Ini seal ringnya dilepas saja karena ini rawan sekali lepas ya. Nanti kalau lepas hilang, nah tidak luput. Ini kita amankan saja. Setelah terpasang, ini kita mainkan kontak sambil nanti kita pegang ya. Kalau nggak dipegang nanti dia loncat dan pegas spiralnya bisa saja hilang. Nanti satu orang bagian kontak off dan on di bagian kemudi. Kita mulai dari sekarang dan kita lanjut ya. Pertama kita harus megang ini biar dia nggak loncat. Kemudian kita perintahkan satu orang untuk menyalakan kunci kontak posisi on. Kak, on kak. Off. Nah ini kan maju mundur nih. Atau setelah di off kan dia akan maju, maka ini akan bisa dilepas dengan gampang. Sudah lepas ya, jadi hanya cukup di on kan, kemudian di off kan 3 detik, kemudian ini akan maju dan terlepas dengan sendirinya. Setelah lepas, yuk kita lanjut, ini dicabut saja. Udah, cuman ini aja yang ada di dalam. Kemudian ini kita bersihkan ya, bersihkan, kemudian kita kasih grease khusus pelumasnya. Setelah kita lepas, ini kita bersihkan sensor yang bagian dalam, itu harus bersih ya, karena itu kotor sekali tuh ya, warnanya sudah hitam. Dibersihkan dengan cairan seperti ini. Jadi untuk membersihkannya, jadi kita lihat ya, ini sebelum dibersihkan, dan kita akan cut dulu videonya untuk pembersihan terlebih dahulu. Dan setelah dibersihkan ya, itu sudah bening, sudah lebih bersih. Kemudian ini kita bersihkan juga ujung pentilnya. Selanjutnya kita kasih grease ya. Nah selanjutnya kita pasang. Bagaimana cara memasangnya? Karena ini nggak bisa ditekan ya, dia harus menggunakan kekuatan dari arus motor tadi. Caranya masang sama dengan cara melepas tadi, yaitu dengan kontak posisi on. Yuk kita lanjut. Ini kita pegang, kemudian kita pasang di soket. Oke, satu orang sudah siap di posisi kemudi. Ini kita pasang di soket, kemudian kita tekan dengan tangan. Oke, kontak off. Setelah di off kan ini akan terpasang ya, sudah aman, nggak mungkin dia bisa jatuh lagi. Nah sekarang tinggal dipasang. Ingat, masang harus presisi, harus tepat, nggak boleh kebalik ya. Cara masangnya gini aja. Ini setelah di kontak off tadi, kita langsung pasang, kemudian kontak kita perintahkan untuk dimainkan lagi. Oke, kontak on. Nah setelah ada suara tik, berarti ini sudah pas, dia sudah masuk dan nggak perlu ditekan pakai tangan. Jangan ditekan pakai tangan ya, tetapi dia masuk lewat arus dari kontak on, dari switchnya.
Sekarang tinggal mengembalikan posisi baut seperti tadi. Setelah itu dikencangkan sampai batas maksimal sekencang mungkin ya. Ini biar kenceng. Jadi pastikan pemasangan skru ini benar-benar pas, nggak meleset. Oke, sudah selesai ya. Jadi selanjutnya tentunya akan prosedur tune up-nya dilakukan. Jadi busi ignition coil dibersihkan, dicek. Selanjutnya kita nanti akan melakukan reset manual tanpa menggunakan scan ya, karena biar bisa di rumah. Oke, setelah semuanya dia, kalau proses tune up untuk ini kan sudah banyak di video saya ya, silahkan dicek. Ini di pemasangan kuil, kemudian untuk throttle body sudah di set. Nah, nanti untuk ngereset ISC atau idle speed control, kita ada resep khusus, kita tayangkan ditayangkan neng di Kak. Neng kene sisa napa neng bagi loro? TikTok. Bawah ini, link bawah ini. Oke, neng YouTube juga ya, indukane ya. Siap. Kita langsung tayangkan sekalian biar nggak penasaran. Video lengkapnya ada di channel YouTube Sahabat Auto Klinik. Oke, sementara biarkan seperti ini, cover nggak usah dipasang dulu ya, yang penting sensor aman. Kita akan melakukan starter awal dulu. Biasanya ketika ini dibersihkan, kemudian dicabut, RPM itu akan tinggi atau bahkan drop akan rendah. Nah, sekarang kita akan lihat dia tinggi apa rendah, kemudian nanti kita akan melakukan reset agar RPM-nya kembali stabil. Oke, kita buka. Oke, kita nyalakan kontak on ya. Nah, sekarang kita starter. Dia RPM-nya tinggi atau drop, atau nggak mau starter. RPM-nya tinggi banget. Kalau habis di ngayon ya, ngayon cenderung tinggi. Nah, ini kita akan reset biar nanti RPM-nya stabil di angka 1000. Kita nggak mainkan gas ya. Tuh, gasnya nggak kita mainkan. Tetapi RPM-nya itu nggak stabil, dia naik turun naik turun naik turun. Nah, sekarang kita akan reset. Gimana caranya? Yuk ikuti saja. Ini kontak kita matikan. Kita matikan kondisi seperti ini ya. Kemudian kontak kita setelah mati seperti ini kita on kan kontak. Ini sudah posisi on tanpa di starter. Oke, sekarang kita akan melepas kutub negatif dari akinya. Nah, ini posisi